Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang dinamika gerak juga, ya seperti pertemuan sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya ini. Sebuah benda kecil ya, bermassa m bergerak dari titik K seperti pada gambar. Benda bergerak sepanjang lintasan licin. Jadi lintasan licin, abaikan gesekan ya. Bergerak bebas sampai di titik C. Ya, jadi dia sampai di terakhir di titik C. Tentukanlah besar kecepatan awal vertikal benda di titik K. Jadi V0 yang diminta ya. Nah, tentukan jarak minimum D dengan ketentuan benda melewati seluruh lintasan KAB. Jadi lintasan yang ini, yang vertikal baru yang lengkung seperempat lingkaran ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita coba gambar dulu katakanlah ilustrasinya. Nanti titik B ini dia akan seperti dari kecepatannya dan dia sampai di titik C seperti itu ya. Nah, jadi di sini kecepatannya ada di B ya. Berarti saya buat ini ada VB. Tentu VB tidak akan sama dengan V0 di sini, belum tentu akan ada perubahan ketinggian. Nah, kita gambar dulu kira-kira bendanya di titik ini apa yang dirasakannya. Di sini tentu ada gaya berat ya ke bawah ya, mg ya kan. Kemudian ada gaya sentripetal yang ke atas. Nah, seperti itu. Tapi gaya normalnya kalau dia minimum kita sudah bisa buat dia 0 gaya normalnya ya. Oke, kita lihat dulu geraksi dari titik B ke C ya, dari B menuju C-nya. Kita perhatikan dulu dari B ke C-nya. Nah, di situ kita bisa lihat sumbu X-nya dulu ya, untuk sumbu X ya. Nah, sumbu X-nya tentu kita bisa gunakan GLB ya. Nah, jadi VB di situ adalah D per T ya, seperti itu. Itu untuk dari sumbu X-nya. D itu jarak mendatar, T waktunya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sumbu Y, nah, sumbu Y-nya, nah di sini kan berarti GLBB ya di sumbu Y-nya. Nah, kita gunakan rumus jarak ya, hubungan waktu. Jadi S sama dengan V0 YT ditambah setengah GT kuadrat seperti itu. Nah, tapi S-nya di sini kita gunakan jadi R ya. Karena kan jarak tempuh vertikalnya itu R. Jadi kita buat R. Nah, V0 Y-nya 0 gitu ya. Kita dikali T tetap aja 0. Nah, ini jadi G per 2 T kuadrat. Sehingga bisa diperoleh 2R per G ini sama dengan T kuadrat, atau T-nya adalah akar 2R per G, itu waktu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada hubungan antara T ya. Jadi waktunya sama antara sumbu X sama sumbu Y-nya, di situ sama. Jadi bisa kita substitusikan nantinya di situ. Ya. Jadi jika kita substitusikan untuk VB-nya ya, nanti kita ambil yang ini VB-nya. Sehingga VB sama dengan D per, nah di sini ada akar 2R per G. Nah, seperti itu. Atau kalau mau dibuat lagi, sini bisa kita rubah ya, VB-nya jadi D. Nah, ini akar G per 2R ya, seperti itu ya. Itu kecepatan di titik P ya, horizontalnya. Lalu setelah kita peroleh kecepatan di B, kita cari kecepatan di K ya, di soal ditanyakan tadi. Kita gunakan konsep energi ya. Jadi konsep energi yang akan kita gunakan. Nah, oke ya. Jadi kalau konsep energi di bawah ya. Jadi energi mekanik di titik K kan sama dengan energi mekanik di titik B gitu. Nah, ketika di titik energi mekanik, kalau di bawah sini, coba perhatikan di bawah sini kan tidak ada, anggaplah sebagai acuannya 0 ya. Jadi sini saya buat sebagai acuannya ini ketinggian 0 K di sini ya. Oke. Nah,
maka hanya ada energi kinetik, jadi setengah mvk kuadrat ya. Nah, ketika di B berarti ada energi kinetik juga di B, ada kecepatan ya. Kita gunakan setengah mvb kuadrat. Nah, ditambah lagi dengan energi perubahan potensial. Di sini kan H ada ditambah sama R ya. Ketinggian perbedaan ketinggiannya jadi H tambah R. Kita buat sini M G H tambah R seperti itu. Nah, masing-masing kan ada M-nya, kita bisa coret M-nya. Kita cari semua M-nya. Kemudian ini saya kali 2, jadi VK kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2G H plus R seperti itu. Nah, lalu VB-nya tadi kan ada juga di sini VB-nya. Ini kita sudah ada peroleh VB-nya tadi ya. Itu berarti kita keluarkan jadi D kuadrat ya, ini jadi G per 2R tambah 2G, mungkin kita buat aja kurungnya, tidak apa-apa. Nah, baru kita peroleh VK-nya, sehingga jadi akar G D kuadrat per 2R ya, ditambah 2G H plus R. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini cara menyelesaikannya. Saya rasa ini cukup mudah ya untuk mencari A-nya. Nah, kalau jarak minimum D, ketentuan melewati. Oke, jarak minimumnya berarti D-nya, kita bisa cari D-nya di situ. Oke, saya rasa pertemuan ini cuma cari VK-nya saja. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ya, sebentar lagi. Oke, untuk menghitung D ya sekarang bagian B. Tentukan jarak minimum D dengan ketentuan. Oke, jarak minimum berarti D yang ini kita mau cari ya. Jarak dari O ke C ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat VB-nya ya. VB-nya udah kita peroleh. Nah, ketika di sini G normalnya udah jadi 0 ya. Kita bisa buat G normalnya itu udah jadi 0. Sehingga gaya sentripetal sama dengan, jadi kita buat halaman berikutnya. Sehingga hanya gaya sentripetalnya udah sama dengan gaya beratnya di situ ya. Nah, gaya sentripetalnya tentu mv kuadrat per R sama dengan ini M kali G. Nah, tapi di sini M-nya bisa coret ya. V-nya kita gunakan VB ya, VB kuadrat. Jadi VB kuadrat sama dengan RG ya. Nah, tadi VB-nya udah kita dapat nih. VB-nya tadi. Nah, di mana tadi VB? D per yang ini tadi ya. Jadi sebentar saya kotak dulu, saya ambil ya. Oke, kita coba. Jadi VB-nya gantikan dengan D ya. Oke, per akar 2R per G, ini dikodetkan sama dengan RG, sehingga diperoleh D kuadrat per 2R per G sama dengan RG. Jadi D kuadrat sama dengan 2R kuadrat G per G ya, seperti itu. Sehingga G-nya bisa kita coret ya. Kemudian D-nya adalah akar 2R kuadrat, atau bisa kita buatkan dalam ya, kita akarkan ini jadi akar, bisa R kuadrat jadi R ya. Ini akar 2. Oke. Nah, ini cara menyelesaikan bagian yang B-nya ya, seperti ini. Oke. Jadi karena saat ini kenapa langsung Fs sama mg, karena ketika di atas ini saya ilustrasi sebentar ya gambarnya. Ini di atas ini puncak tadi. Nah, di sini kan ada W ya, atau M kali G. Nah, yang ke atas ini ada gaya sentripetal ya. Nah, ini gaya sentripetal. Nah, tapi di sini ada gaya normal. Cuman gaya normalnya udah sama buat 0 gitu. Sehingga sebenarnya sigma F sama dengan 0 ya. Jadi Fs kurang N dikurang Mg sama dengan 0, tapi di sini N-nya udah 0. Makanya Fs sama dengan M kali G. Oke. Nah,
Saya rasa penjelasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.